Oke, adik-adik, sekarang kita menginjak bab 15, yaitu upaya mengisi kemerdekaan bagian kedua. Pada bab ini ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Pada bab ini adalah 1. Pembebasan Irian Barat, B. Timur-Timur, atau 2. Yang ketiga atau C. Orde Baru, dan yang keempat adalah D. Orde Reformasi. Jadi saya ulangi, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah A. dan Irian Barat, B. Timur-Timur, C. Orde Baru, dan D. Orde Reformasi. Ini beberapa subbab yang akan kita bahas pada bab 15 ini. Upaya mengisi kemerdekaan bagian yang kedua. Kita mulai dari subbab A. Pembebasan Irian Barat. Salah satu klausul atau klausul ini ya, klausul dalam konferensi meja bundar pada tahun 49 dinyatakan bahwa masalah Irian Barat akan dikembalikan paling lambat 1 tahun. Namun sampai tahun 59 ini tidak segera terselesaikan. Maka pemerintah Indonesia berusaha melakukan berbagai upaya untuk pengembalian Irian Barat. Beberapa hal yang dilakukan untuk pengembalian Irian Barat adalah 1. Melalui perjuangan diplomasi. Dalam perjuangan ini Indonesia selalu berusaha memasukkan masalah Irian Barat ke dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Namun usaha ini selalu digagalkan oleh Belanda dengan menganggap bahwa masalah Irian Barat merupakan koloni Belanda yang akan diberi kemerdekaan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selalu mentok dengan berbagai alibi yang dikemukakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu perjuangan melalui cara diplomasi. Kemudian yang kedua, melakukan konfrontasi ekonomi. Konfrontasi ini diawali dengan pembatalan sepihak Uni Indonesia Belanda dan hasil-hasil KMP pada tahun 54. Artinya tahun 54 Indonesia secara pihak membatalkan Uni Indonesia Belanda dan berbagai kesepakatan dalam KMP tahun 49 itu. Kemudian dilancarkan konfrontasi ekonomi dengan pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Karena kita ingat saat itu banyak perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja cukup banyak. Misalnya Philip dan lain sebagainya. Kemudian melarang semua yang beratribut dan berbau Belanda. Dan puncaknya pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi jadi milik Indonesia. Kemudian yang ketiga, melalui Tri Komando Rakyat atau Trikora. Upaya selanjutnya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat adalah dengan mencanangkan Trikora, 3 Komando Rakyat. Trikora ini dikumandangkan di alun-alun Jakarta dalam sebuah acara rapat raksasa 19 Desember 61. Acaranya adalah peringatan agresi militer Belanda kedua 19 Desember. Ini dilaksanakan tahun 1961. Isi dari Trikora adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Untuk menunjang keberhasilan Trikora, Presiden Soekarno pada tanggal 2 Januari 62 membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, Komando Mandala ini nanti yang akan berjuang di garda terdepan melalui agresi militer ataupun melalui angkatan bersenjata untuk pembebasan Irian Barat. Nanti yang tergabung dalam Komando Mandala ini. Nah, kemudian terakhir upaya PBB dalam masalah Irian Barat adalah melalui penentuan pendapat rakyat. Penentuan pendapat rakyat merupakan hasil kesepakatan persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda. Pepera dilaksanakan tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus 69. Hasilnya, mayoritas rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Indonesia. Nah, maka sejak itu Irian Barat bergabung dengan RI dan bernama Irian Jaya. Ya, kemudian nanti setelah era reformasi, nama ini diubah oleh Gus Dur, dikembalikan ke nama zaman Belanda yaitu Papua pada masa era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Subbab berikutnya, subbab B, Timor. Sekarang menjadi Timor Leste ya. Timur. Secara historis, Timur bukanlah wilayah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan hasil dari konferensi meja bundar. Dalam KMB, wilayah RIS adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Sedangkan Timur adalah wilayah jajahan Portugal. Nah, sehingga secara historis Timur bukan jajahan Hindia Belanda. Kurang lebih selama 300 tahun di bawah jajahan Portugal, Timur belum memperoleh kemerdekaan. Baru setelah ada kudeta di Portugal, Timur belum tahun 74, Timur yang belum memperoleh kemerdekaan ini ada perubahan. Jadi setelah ada kudeta tahun 74 di Portugal ada perubahan. Nah, beberapa partai politik berdiri, antara lain UDT, Unido Democratista Timorense, ini dipimpin oleh Lopez da Cruz dan Mario Vegas Carrascal. Yang intinya partai ini ingin bergabung dengan negara Portugal. Kemudian yang kedua adalah ASDT atau yang kemudian berubah menjadi Fretilin. Partai ini berhaluan sosialis, sehingga partai ini menghendaki kemerdekaan Timur dan membentuk pemerintahan sosialis komunis dipimpin oleh Javier dos Amaral, dan nanti juga ada Sanana Gusmao juga ada di sini, Sanana Gusmao. Nah, ini ya. Kemudian 3, Apodeti dipimpin oleh Amaldo dos Reis Araújo. Partai ini menghendaki bergabung dengan Indonesia. Kemudian lagi Partai Kota dan Partai Trabalista. Dua partai terakhir ini partai yang tidak sebesar 3 partai yang pertama. Nah, gejolak di Timur diawali tanggal 28 November 1975 ini, di mana Partai Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timur. 4 partai yang lain menolak dan terjadi perang saudara. Akhirnya Fretilin terdesak ke pedalaman, sehingga terjadi perang saudara. Fretilin terdesak di pedalaman, dan 4 partai pendiri yaitu yang mendirikan pemerintahan sementara Timur. Artinya apa? 4 partai kecuali Fretilin tadi mendirikan pemerintahan sementara di Timur yang kemudian dikenal dengan namanya PSTT, ya, pemerintahan sementara Timur. Dan keempat partai tersebut sebelumnya memproklamasikan sebuah proklamasi tandingan yang intinya menyatakan
Timur Timur bergabung dengan pemerintah RI. Setelah mendesak poliopretilin, ini secara sepihak ini akhirnya mereka bergabung dengan pemerintah RI dan diterima berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 76 dan menjadi provinsi ke-27. Ini berdasarkan kesepakatan 4 partai kecuali Fretilin. Tahun 1976 Timur Timur resmi bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Gitu ya, Adik ya. Orde Baru. Pada tanggal 22 Februari 1967 berlangsung penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Menindaklanjuti penyerahan kekuasaan tersebut, MPRS mengadakan sidang istimewa pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967. Dalam tersebut, MPRS berhasil merumuskan tap-tap MPRS yang berisi antara lain mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua, menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dengan segala kekuasaan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketiga, mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden menurut hasil pemilihan umum. Ini beberapa keputusan TAP MPRS berkaitan dengan peralihan kekuasaan setelah kekuasaan Presiden Soekarno dicabut. Nah, kemudian 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden RI dan pada 27 Maret 1968 Presiden Soeharto diambil sumpah sebagai Presiden RI yang kedua dalam sidang umum kelima MPRS. Maka dimulailah era Orde Baru dengan jargonnya yang terkenal yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Nah, ini jargon yang selalu dikumandangkan Orde Baru. Nah, kemudian dalam pembangunan, Orde Baru merencanakan pembangunan 5 tahun pelita. Dan selama Orde Baru, pelita berlangsung dari pelita 1 sampai pelita 6. Kemudian pemerintah Orde Baru ini tumbang, ini 21 ini ya, 21 Mei 1998. Nah, meskipun 67 sebenarnya Orde Baru sudah ada sejak 1966 ya. Setelah ada 2 kepemimpinan itu sehingga kurang lebih 32 tahun Orde Baru berkuasa ini. Nah, jadi Orde Baru 32 tahun berkuasa cukup lama dengan satu presiden yaitu Soeharto ya. Dan 21 Mei 1998 rezim Orde Baru ini pun bisa terjungkal dan nanti dilanjutkan oleh era reformasi. Jadi ya, kita masuk subbab keempat atau subbab D, Orde Reformasi. Akibat desakan dari mahasiswa dan masyarakat, pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 9:06 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto mengundurkan diri dari posisi Presiden Republik Indonesia. Bertempat di Istana Negara, Soeharto mengundurkan diri dan mengangkat B.J. Habibie yang sebelumnya sebagai wakil presiden menjadi presiden. Momentum turunnya Soeharto itu menjadi tonggak akhir rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun ini ya. Sejak tahun 66 dihitung 66 sampai 1998. Beberapa tuntutan mahasiswa yang menjadi agenda reformasi sehingga memaksa Soeharto turun adalah: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 45, penghapusan dwi fungsi ABRI,
Kemudian yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kemudian yang kelima, supremasi hukum. Dan keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Ini beberapa tuntutan mahasiswa yang didengung-dengungkan saat menjelang akhir tumbangnya rezim Orde Baru. Nah, setelah Soeharto lengser, kemudian dilanjutkan oleh Presiden ketiga, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, maka perkembangan politik pasca 21 Mei 1998 antara lain ini Habibie membentuk kabinet pembangunan reformasi. Jadi langkah pertama Habibie adalah membentuk kabinet pembangunan reformasi pembangunan. Yang kedua, mengganti 5 paket undang-undang masa Orde Baru yang dianggap sangat membelenggu kebebasan rakyat dalam berpolitik. Ya, ini memang karena kehebatan rezim Orde Baru ya. Kemudian yang ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah, terutama bank-bank pemerintah dan bank swasta nasional. Kemudian berikutnya, kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi menyampaikan pendapat dan aspirasi yang lain sangat dihargai. Kemudian dari fungsi ABRI ditinjau kembali, nanti polisi dan TNI dipisah. Nah, kemudian pelaksanaan sidang istimewa MPR 1998. Kemudian jejak pendapat di Timur Timur yang nanti tahun 99 Timur Timur lepas dari wilayah RI. Nah, kemudian pemilu tahun 1999. Itu beberapa agenda yang dilaksanakan pasca lengsernya Soeharto 21 Mei 1998. Oke, gitu ya, Dik ya.